Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Mbak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai mempelajari materi kali ini, sebaiknya berdoa dulu nih. Nah, yuk berdoa dipersilakan. Amin. Oke, ini ada materi yang kemarin sebenarnya udah dibahas sama teman-teman yang presentasi. Ini kelompok 3 dan juga 4 ya, berkaitan dengan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau kali ini kita bahas secara lebih detail lagi. Ayo kita bahas. Bagian pertama itu ada produsen. Jadi pelaku ekonomi itu kan ada produsen, distributor, distribusi, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kalau misalnya produksi itu pelakunya disebut produsen, kalau distribusi itu pelakunya disebut distributor, kemudian kalau konsumsi itu pelakunya disebut consumer, gitu. Next. Nah, sebelum kita lanjut materinya, baiknya kita mengingat dulu nih, kemarin yang udah dipelajari apa aja ya? Ayo, masih ingat nggak? Udah belajar banyak hal yang terkait ekonomi di kelas 10 ini kan udah melewati beberapa minggu nih semenjak kita bertemu pertama kali. Nah, kita udah belajar materi KD 3.1 terkait konsep dasar ilmu ekonomi dan KD 3.2 terkait sistem ekonomi. Nah, pasti udah banyak hal banget ya, udah banyak pengetahuan yang kalian dapatkan ataupun hal-hal baru yang kalian dapatkan dalam belajar ekonomi ini. Nah, coba ada yang masih ingat nggak sih apa yang dibahas di kedua KD itu? Kalau ada yang masih ingat atau kalian mau dapetin poin keaktifan nih, jawab ya di kolom komentar pada Google Classroom. Oke. Nah, kalau di presentasi kali ini ataupun di PPT kali ini kita bahas tentang macam-macam faktor produksi, produktivitas, teori pelaku produksi, dan juga kurva kemungkinan produksi. Ini pasti udah pada sering dengar kan ya, faktor produksi itu apa? Kemarin kan udah dibahas, cuman kita bahas secara lebih dalam ya. Nanti ada kurvanya, ada rumusnya, dan sebagainya. Produktivitas apa ya? Sering banget denger ya, apa yang produktivitas? Apakah produksinya efektif atau bagaimana? Nah, kemudian ini yang pernah ditanyakan sama salah satu temanmu nih. Ada fungsi produksi, the law of diminishing return. Itu juga ada. Nanti kita lihat sih gimana terjadinya ataupun penerapan the law of diminishing returns ini gitu. Dan juga kurva kemungkinan produksi atau PPC. Oke. Yang pertama ada faktor produksi. Ternyata faktor produksi itu ada yang asli dan juga ada yang turunan. Nah, faktor produksinya dulu nih ternyata dibagi 4. Yang pertama ada sumber daya manusia ataupun tenaga kerja. Bahasa Inggrisnya labor ya, tenaga kerja. Nah, potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi itu tenaga kerja. Ini dibagi lagi jadi beberapa jenis ya ataupun macam varian. Ada tenaga kerja jasmania, tenaga kerja ruhaniah, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, agak typo. Tenaga kerja terlatih ya, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau misalnya kalian ingin tahu nih secara lebih jauh, coba searching cari dari sumber-sumber lainnya, pengertian-pengertiannya ya, jadi biar lebih jelas. Ternyata sumber daya manusia ataupun tenaga kerja ini termasuk dari faktor produksi asli dan juga dengan sumber daya alam. Dan sumber daya manusia dan sumber daya alam itu asli ya, memang sudah tersedia gitu dan nggak bisa memang sumber daya yang sudah tersedia di bumi yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menciptakan, dan ini nggak bisa kita ciptakan lagi gitu. Nggak bisa kita yang mengusahakan. Kayak sumber daya alam kan pastinya udah tersedia di alam. Sumber daya manusia kan yang memberikan nyawa kepada manusia kan Tuhan Sang Pencipta ya tentunya. Kemudian ada yang turunan. Oh iya, yang sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam guna memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam ini terbagi jadi yang dapat diperbaharui dan juga yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian turunan atau apa yang dapat diusahakan manusia, diciptakan oleh manusia, dikumpulkan oleh manusia gitu. Ada modal dan juga kewirausahaan. Kalau modal itu bahasa Inggrisnya capital. Kalau kewirausahaan itu entrepreneur. Aduh, ada nggak nih yang mau jadi entrepreneur? Banyak ya, kayaknya ya.
Ibu doakan semoga yang mau jadi entrepreneur ataupun apapun cita-cita kalian, kalian bisa mencapainya dengan baik. Amin. Dengan sukses. Nah, kalau modal sendiri adalah barang atau alat yang dapat menghasilkan barang selanjutnya, dapat berbentuk uang maupun barang modal. Modal menurut fungsi, modal itu juga ada menurut fungsi, sifatnya, sumbernya, dan juga bentuknya. Nah, nanti bisa dicari ya, pengertiannya apa aja, contoh-contohnya apa aja. Kemudian kewirausahaan, kemampuan seseorang dalam mengelola berbagai faktor produksi lainnya agar menjadi produk yang maksimal dengan biaya yang minimal. Ataupun tujuan utamanya itu untuk profit gitu. Nah, kalau ini ada teori pelaku produsen. Fungsi produksi adalah merupakan hubungan antara faktor-faktor produksi input. Faktor produksi input itu yang faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan output ataupun barang dan jasa yang dihasilkan dengan hasil produksi output. Tuh, faktor produksi disebut input, hasil produksi disebutnya output. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan oleh produsen. Jika teknologi yang digunakan berubah, fungsi produksinya pun berubah. Artinya nanti jika teknologi yang digunakan berubah, teknologi merupakan salah satu input ya. Nah, nanti hasilnya ataupun outputnya juga bisa berubah baik dari segi kualitas itu. Nah, ini rumusnya Q sama dengan F buka kurung L labor, K kapital, R research, W wirausahaan. Nah, ada the law of diminishing return ini yang kemarin sempat ditanyakan ya sama teman kalian. Ini hukum apa sih, Bu? Nah, kita bahas ini. The law of diminishing return itu hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Ini dicetuskan oleh Pak David Ricardo, tokoh Bapak Ekonomi juga ya, salah satu Bapak Ekonomi juga. Hukum ini menyatakan bahwa setiap adanya tambahan faktor produksi akan memberikan tambahan output yang sebanding hingga pada suatu titik tertentu, tambahan output tidak lagi sebanding dengan penambahan faktor produksi. Kondisi ini dengan asumsi ceteris paribus atau kondisi lainnya dianggap tetap. Nah, ini maksudnya apa? Kayak gini, jadi misalkan kalian berproduksi. Ketika kalian menambah input, menambah tenaga kerja 1, 2, itu marginal produk atau produk marginal, tambahan produksinya itu masih efektif ya, masih bertambah sesuai dengan yang seharusnya gitu. Masih bertambah banyak gitu tambahan hasilnya. Tapi ketika kalian terus-menerus menambah atau menambahkan input ataupun faktor produksi tenaga kerja jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 10, itu akan ada satu titik tertentu, titik jenuh di mana marginal produk kalian itu sebanding dengan sama dengan marginal produk yang sebelumnya. Kemudian jika diteruskan, maka marginal produk kalian bukannya semakin bertambah, justru malah menjadi tidak efektif dan juga menjadi minus gitu. Nah, ini ada pengertian dari input variabel. Input variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah-ubah, umumnya adalah tenaga kerja. Kemudian ada produk marginal. Produk marginal adalah tambahan faktor dari adanya penambahan faktor produksi. Selisih antara produk total. Produk total adalah output ataupun hasil dari suatu produksi melalui kombinasi antar input tetap dan input variabel. Next. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau kita memiliki input berupa mesin dan bangunan, yang ceteris paribus, ini kan tetap tidak ada perubahan di dalamnya. Nah, ini asumsi ceteris paribus ini yang tetap ini gitu. Jadi nggak ada penambahan mesin ataupun penambahan bangunan. Dengan tenaga kerja 0, 1, 2, 3, 4, 5, hingga 8, produk total, outputnya itu produk total dan juga produk marginal. Inputnya mesin dan bangunan serta tenaga kerja, outputnya produk total, dan juga berapa besarnya produk marginal. Produk marginal ini merupakan selisih antara produk total contohnya adalah selisih antara produk total dengan tenaga kerja 1 dengan produk total tenaga kerja 2. 10 dikurang 5 kan hasilnya 5, selisihnya 5 gitu. Kita lihat kurvanya. Nah, ketika tenaga kerja 1, maka produk totalnya 5.
masih efisien ya. Kemudian ketika tenaga kerja 2, produk totalnya 10 efisien ya, pertambahannya 5, produk marginalnya 5 juga. Ketika 3, 20, wow ini semakin efisien lagi ataupun efektif karena pertambahan produknya jadi 20 dengan selisih berarti pertambahannya 10 ya. Kemudian ketika 4, nah ini mulai stagnan nih, sama 10-10 tidak menjadi 15, tidak produk marginalnya tidak menjadi 15 tapi stagnan 10-10. Nah ini. Lalu ketika tambah 1 lagi tenaga kerja, justru menurun ya produk marginalnya jadi 5 pertambahannya. Nah ini udah mulai nggak efektif nih. Ini juga stagnan 5. Kemudian ketika tenaga kerja 7, produk marginalnya semakin menurun lagi 2 dan ketika tenaga kerja 8 menjadi 1. Nah ini bisa ditarik kurvanya ini. Jadi kalau misalnya memaksakan artinya menambah tenaga kerja 1 lagi menjadi 9, bisa jadi output yang dihasilkan ini bukannya bertambah tetapi malah menurun ataupun tidak efisien. Ini penjelasannya ya, sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Berdasarkan ilustrasi, dapat dilihat bahwa pada mulanya penambahan tenaga kerja juga menambah nilai produk marginal, namun penambahan tenaga kerja dari 3 ke 4 terjadi stagnasi atau tidak berubah dan mulai mengalami penurunan pada penambahan 4 ke 5. Artinya penambahan tenaga kerja untuk menambah jumlah produksi, produk total sudah tidak efisien lagi. Jika diteruskan dapat menyebabkan kerugian. Bu, terus gimana caranya kita bisa memaksimalkan lagi nih ataupun menambah lagi marginal total kita gitu. Nah, salah satu caranya itu bukan hanya menambah tenaga kerjanya, tapi juga menambah mesin dan juga gedungnya atau faktor produksi lainnya. Nah, pada awalnya ketika tenaga kerja masih sedikit, jika ada penambahan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas karena adanya spesialisasi. Tapi, jika terjadi semua pekerja dilakukan oleh satu orang, dengan penambahan tenaga kerja dapat membagi pekerjaan sehingga waktu untuk menghasilkan suatu produk dapat berkurang. Jika tadinya semua pekerjaan dilakukan oleh satu orang, terus kan terjadi penambahan tenaga kerja nih, artinya job desk-nya harus dibagi dong dengan tenaga kerja yang baru, sehingga waktu untuk menghasilkan suatu produknya itu berkurang. Nah, kita juga udah singgung terkait kurva kemungkinan produksi ataupun PPC. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Cekidot. Ini dia. Ini tabelnya ya. PPC, Possibility Curve. Prediction Possibility Curve. Jadi, input tenaga kerja untuk menghasilkan barang A, tenaga kerja selanjutnya ini untuk menghasilkan barang B. Input efisien untuk bisa menghasilkan barang A dan juga barang B, kombinasi dari dua barang ini. Itu berapa? Yang paling efektif pembagiannya agar produksi dari kedua barang ini maksimal gitu. Ini kan udah ada ya, kalau di sini tenaga kerja 5, barangnya 10. Tenaga kerja 25, barangnya 43. Jadi terlalu banyak yang diproduksi di barang A. Karena tenaga kerja ini terfokuskan untuk terlalu banyak barang yang diproduksi di barang B karena tenaga kerjanya terfokuskan di produksi barang B. Nah, ini kita mengetahui bagaimana pembagian produksi barang maksimal agar kita dapat memproduksi barang dengan kuantitas maksimal di kedua barang tersebut gitu dengan tenaga kerja tertentu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau yang lumayan efisien dan juga efektif itu ketika tenaga kerja 15 untuk memproduksi barang A dan tenaga kerja 15 untuk memproduksi barang B. Oke, kita bisa lihat dari jumlahnya. Tapi sepertinya yang tenaga kerja 20 juga efektif ya. Karena barang A 40, barang B 30. Semakin banyak. Nah, ini udah maksimal sepertinya. Kita bisa melihat, kita bisa mengetahui mana yang paling efektif kombinasi produksinya dengan menjumlahkan kuantitas barang A dan juga barang B.
Kalau misalnya tenaga kerja 20 untuk barang A dan tenaga kerja 10 untuk barang B, kan barang yang dihasilkan kuantitasnya jumlahnya jadi 70. Kemudian kalau misalnya bawahnya juga tenaga kerja 25, barang A yang dihasilkan 50, tenaga kerja 5, barang yang dihasilkan 20, 70 juga. Jadi kombinasi yang paling efektif yang tenaga kerja 20 untuk barang A, tenaga kerja 10 untuk barang B, dan juga tenaga kerja 25 untuk barang A, tenaga kerja 5 untuk barang B gitu. Ini udah ada kurvanya, bisa dilihat. Ini ya titik yang efektif dan juga efisien, tapi nanti kita bisa melihat keefektifan produksi ini ketika kita mengetahui bagaimana gambaran isu cost dan juga isu kuannya. Nah, production possibility proof yang dijelaskan tadi bisa dibaca ya. Inputnya sama untuk menghasilkan dua kombinasi barang produksi yang paling efisien. Nah, ini seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa kurva ini juga menerapkan konsep biaya oportunitas. Setiap tambahan barang satu akan mengurangi produksi barang yang lainnya. Jadi, jika ingin memproduksi keduanya, perlu mencari nilai yang paling optimal dari kombinasi produksi kedua barang. Oke. Ini ada gambaran kurva kemungkinan produksi, kurva isokuan. Kurva isokuan sendiri merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi dari penggunaan dua input variabel untuk mendapatkan output yang sama. Kombinasi penggunaan dua input variabel untuk mendapatkan output yang sama ya. Nah, semakin banyak kapital digunakan, artinya produksinya menggunakan padat modal. Ini K1, L1 gitu ya. Ini padat modal nih. Kalau misalnya semakin banyak L yang digunakan, produksinya adalah padat karya. Nah, ini KL3, K3. Yang lebih banyak yang tenaga kerjanya, modalnya jauh lebih sedikit dari K1 dan seterusnya. Kemudian ini ada kurva kemungkinan produksi isocost. Tadi isokuan, kalau isokuan kan kemiringannya melengkung ya. Kalau misalnya isocost ini lurus, tegak lurus. Miringnya lurus maksudnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, oke, ini isocost, persinggungan antara isocost dan juga isokuan ini merupakan produksi yang paling optimal. Tuh. Ini digambarkan oleh titik A. Kita bisa lihat kurva B. Kurva B, titik A. Ini persinggungan antara isocost dan juga isokuan. Maksimal ketika input produksi dapat menghasilkan output yang maksimal. Nah, ini kan IC1, isocost curve. Isokuan curve ataupun isocost curve. IC1 ini yang paling maksimal ketika dia memproduksi di IC3. Ini belum optimal ya, tidak optimal kalau masih berada di dalam area dari isocost dan juga isokuan. Ini tidak optimal. Yang IC2 ini juga tidak mungkin bisa dicapai karena berada di luar batas isocost dan juga isokuan. Ternyata, ini. Oke. Kurva isocost atau garis batas biaya merupakan kapasitas biaya atau produksi yang dimiliki oleh produsen. Garis ini menunjukkan batas kombinasi yang dapat dilakukan oleh produsen pada dua input variabel untuk menghasilkan output yang sama. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, titik singgungnya tadi itu, titik A-nya tadi itu disebut least cost combination atau kombinasi terbaik ya, paling optimal. Nah, kita bahas tentang produktivitas. Produktivitas itu adalah hubungan antara faktor produksi input dengan faktor produk output yang dapat dihasilkan oleh produsen dengan cara yang paling optimal. Kita akan mencari cara yang paling optimal. Produktivitas itu
Yang termasuk bagian dari produktivitas ada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi. Kalau rasionalisasi itu ada mekanisasi, standarisasi, dan spesialisasi. Kita bahas dari produktivitas ini ya. Ekstensifikasi itu merupakan penambahan jumlah produksi dengan cara menambahkan jumlah faktor produksi. Penambahan jumlah hasil produksi dengan cara menambahkan jumlah faktor produksi. Jadi yang ditambahkan faktor produksinya, mesinnya, bangunannya, tenaga kerjanya, modalnya, begitu. Kalau intensifikasi, penambahan jumlah hasil produksi dengan cara meningkatkan kualitas faktor produksi tanpa menambah jumlah faktor produksi. Kualitasnya ya ini variabelnya ya, berarti bahan-bahannya misal gitu. Tapi nggak menambah faktor produksinya. Kalau diversifikasi, kalau diversifikasi itu penambahan jumlah hasil produksi dengan cara menambah keanekaragaman faktor produksi. Kombinasi ya. Jadi ini kombinasi dari ekstensifikasi sama intensifikasi. Kemudian ada rasionalisasi itu apa? Upaya menambah jumlah produksi dengan cara menyesuaikan faktor produksi dengan teknologi atau kondisi tertentu. Ada mekanisasi, alat produksi mesin atau teknologi baru. Nah, ini mengadakan mesin atau teknologi baru. Standarisasi ukuran baku setiap produk. Jadi harus ada ukuran bakunya. Kemudian ada spesialisasi, penempatan kerjanya sesuai. Nah, ini seseorang itu ditempatkan sesuai dengan keahliannya. The right man on the right place. Biar tepat gitu, biar maksimal ketika bekerja. Oke, di bagian terakhir udah selesai ternyata pembahasan produksi bagian pertama. Terima kasih. Nih, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditaruh di kolom komentar Google Classroom ya. Dan juga ditunggu part selanjutnya. Semangat belajar, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.